Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi psikologi Islam semester 3 Unub Blitar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi Islam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devia Purwaningrum, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi Islam yang telah membimbing dalam proses penyampaian materi ini. Di video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang tokoh Islam, yakni Al-Ghazali dan juga Ibnu Bajjah. Nah, untuk bab yang pertama akan kami sampaikan mengenai biografi Al-Ghazali. Dapatkan gelar Imam Besar Abu Hamid Al-Ghazali Hujjatul Islam. Al-Ghazali berasal dari kata Ghazalah, yakni nama kampung di mana Al-Ghazali dilahirkan. Adapun pendapat lain, Al-Ghazali berasal dari kata Ghazal al-Suf, yakni pemintal benang wol, yang merupakan profesi ayahnya Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di suatu kampung bernama Ghazalah di Tusia, suatu kota di Khurasan, yakni di Persia, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ia merupakan keturunan Persia dan mempunyai hubungan keluarga dengan Raja Saljuk yang memerintah daerah Khurasan, Jibal, Irak, Jazirah, Persia, dan Ahwas. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang pengrajin bot. Ayahnya juga orang yang taat beragama dan mempunyai semangat keagamaan yang tinggi, seperti terlihat pada simpatiknya kepada ulama. Dan beliau juga mengharapkan anaknya menjadi ulama yang selalu memberikan nasihat kepada umat. Itulah sebabnya ayahnya sebelum wafat menitipkan anaknya, yakni Imam Ghazali dan juga saudaranya, ketika itu masih kecil, dititipkan pada teman ayahnya, yakni seorang ahli tasawuf, agar mendapatkan bimbingan dan didikan. Imam Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. Selanjutnya adalah manusia dalam pandangan Al-Ghazali. Manusia ada dua, yaitu hakikat manusia dan juga hikayat insan. Hakikat, apa sih hakikat itu? Hakikat itu adalah kebenaran atau dasar. Jadi hakikat manusia itu adalah dasar manusia itu apa saja gitu. Dasar-dasar bagaimana sih sebenarnya manusia itu? Kebenaran manusia itu seperti apa? Hakikat manusia dibagi menjadi 3, yaitu al-nafs atau jiwa. Al-nafs itu adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, yang menggerakkan tubuh kita. Misalnya, saya bisa berbicara, saya bisa mendengar, saya bisa melihat ini, itu adalah bagian dari jiwa. Yang bisa mendengarkan, yang bisa berbicara, yang bisa melihat itu adalah jiwa. Nah, yang kedua adalah al-ruh. Al-ruh itu adalah roh kita, bara api yang ada di dalam tubuh kita, yang bisa menghidupkan kita, yang mengalir di dalam darah, nadi, itu adalah roh. Nah, yang ketiga adalah al-jism atau tubuh. Tubuh itu adalah bagian yang tidak sempurna, yang paling tidak sempurna di manusia. Tubuh itu bersifat fana atau bisa rusak nantinya, bisa hilang. Nah, kaitannya al-jism dengan al-nafas dan juga al-ruh ini, apabila al-nafas dan al-ruh ini hilang dari tubuh kita, maka al-jism itu akan menjadi benda mati, dia tidak akan hidup. Selanjutnya adalah hikayat insan. Manusia itu termasuk
dalam golongan hawaniyah atau jiwa kebinatangan. Tapi manusia itu masih mempunyai ilmu dan kemauan. Nah, ilmu adalah kekuatan untuk membina daya cipta dan juga kecerdasan. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan kita, wawasan kita. Nah, yang kedua adalah kemauan. Kemauan itu adalah keinginan kuat untuk mencapai sesuatu, atau biasa dalam Islam itu disebut dengan nafsu. Ilmu dan nafsu ini pun juga berkaitan, juga berkesinambungan. Apabila kita memiliki kemauan untuk belajar, untuk mencari ilmu, itu pun ilmu kita juga akan berkembang, kecerdasan kita juga akan berkembang. Seperti itu. Nah, dari ilmu dan kemauan inilah yang menjadi perbedaan manusia dengan hewan. Manusia itu memiliki kemauan, dan hewan pun juga memiliki kemauan, juga memiliki hawa nafsu. Nah, tapi hewan itu tidak memiliki akal. Nah, disitulah perbedaan kita dengan hewan. Nah, kemudian apabila manusia itu akhlaknya itu merosot, ya teman-teman, maka dia itu akan dipengaruhi dengan jiwa kehewanannya, ya jiwa kekasaran dan juga kesyaitonannya. Nah, selanjutnya adalah jiwa menurut Al-Ghazali. Nah, jiwa menurut Al-Ghazali itu ada 4, yaitu al-nafs, al-aql, al-qalb, dan al-ruh. Nah, al-qalb itu kalau menurut sisi kedokteran ya, al-qalb itu adalah jantung kita. Sesuatu yang bentuknya itu seperti jantung pisang, yang ada di dalam tubuh kita, yang ditaruh di dalam dada kita di sebelah kiri. Nah, yang mengalirkan darah ke dalam di dalam tubuh kita itu adalah jantung. Nah, kemudian pengertian kedua dari qalb itu adalah hakikat manusia yang bisa merasa, berpikir, mengenal dan juga beramal. Nah, yang kedua adalah al-ruh. Al-ruh itu jism atau tubuh yang halus, bagian tubuh kita yang halus. Kalau ini kan yang teman-teman lihat sekarang, ini itu adalah al-jism yang kasar. Nah, al-jism yang halus itu ada di dalam tubuh kita yang ini gitu. Nah, al-ruh ini mengalir di dalam nadi, di dalam darah, dan juga di dalam urat-urat kita, sehingga manusia itu bisa merasa, mengenal, dan juga berpikir seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang ketiga adalah al-nafs atau jiwa, atau juga yang biasa disebut dengan hawa nafsu. Nah, al-nafs yang memiliki ketentraman dan juga ketenangan dalam mengerjakan dan juga mengemban amanat Allah dan tidak tergoncang karena hawa nafsu. Atau kita itu, bagaimana kita itu bisa mengontrol hawa nafsu kita dengan ajaran-ajaran dan juga syariat Islam. Itu al-nafs akan akan tentram dan juga tenang gitu. Dan itu disebut dengan al-nafs al-mutmainah, yaitu jiwa yang tenang. Yang keempat adalah al-aql. Al-aql itu adalah daya pikir, daya upaya, kemampuan berpikir. Bagaimana cara kita itu berpikir, bagaimana cara kita itu mengupayakan sesuatu, bagaimana kita itu memecahkan masalah. Nah, itu adalah di al-aql. Al-aql itu secara bahasa adalah akal kita. Akal kita. Nah, selanjutnya itu adalah pembagian jiwa. Pembagian jiwa ada 3. Yang pertama adalah jiwa vegetatif, yaitu jiwa makan,
tumbuh dan berkembang. Jadi kita dari kecil sampai besar itu bagaimana cara kita bertumbuh dan berkembang itu adalah jiwa vegetatif kita. Dan makan itu adalah kebutuhan kita. Lapar, rasa haus itu dipengaruhi dari jiwa makan, yaitu jiwa vegetatif. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah jiwa hewan. Jiwa hewan adalah gerak, tangkap, dan juga khayal. Kita bergerak seperti ini. Itu tuh adalah jiwa hewan. Jiwa hewan yang ada di tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah jiwa manusia. Jiwa manusia itu terdiri dari akal, praktis, dan teoritis. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengupayakan sesuatu, keluar dari konflik, seperti itu. Nah, praktis itu adalah hal-hal yang bersifat amal. Dan praktis ini menimbulkan sebuah akhlak, sebuah perilaku yang baik yang kita lakukan sehari-hari, seperti itu. Teoritis itu adalah hal-hal yang bersifat ilmu atau keilmuan. Yang selanjutnya yakni konsep psikis menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, manusia itu tersusun dari unsur materi dan imateri atau jasmani dan rohani yang berfungsi sebagai abdi dan khalifah di bumi. Ghazali lebih menekankan pengertian hakikat kejadian manusia pada rohani dan jiwa manusia itu sendiri. Manusia itu pada hakikatnya adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Dengan jiwa, manusia bisa merasa, berpikir, berkemauan, dan juga berbuat lebih banyak. Nah, jiwa itulah yang menjadi hakikat yang hakiki dari manusia, karena sifatnya yang latif, rohani, robbani, dan juga abadi. Ibnu Majah sendiri adalah nama yang populer di kalangan umat Islam. Setidaknya setelah beliau menulis hadis dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah, sebutan tersebut berkaitan erat dengan gelar ayahnya. Sementara itu, Al-Qazwini juga dianggap sebagai nama lain yang dinisbatkan kepada Ibnu Majah, karena tempat dianggap sebagai nama lain yang disebutkan karena tempat tersebut merupakan tempat ia tumbuh dan berkembang. Sedangkan nama lengkap ulama yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid ibnu Majah Ar-Rubai Al-Qazwini Al-Hafid dengan nama kunya Abu Abdullah. Ibnu Majah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al-Ma'mun atau 198 Hijriah atau 813 Masehi sampai akhir kepemimpinan Khalifah Al-Muqtadir pada tahun 295 Hijriah atau setara 908 Masehi. Ibnu Majah wafat dalam usia 74 tahun pada hari Selasa 22 Ramadan 203. Pemikiran Ibnu Majah mengenai psikologi. Ibnu Majah berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu yang paling mulia, pengantar penting untuk sampai pada ilmu-ilmu lain, terutama ilmu tentang ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab seseorang tidak akan mungkin mengetahui berbagai prinsip ilmu jika belum mengetahui jiwa dan hakikatnya. Jika tidak mengetahui kondisi jiwa dan hakikatnya, maka seseorang lebih tidak percaya lagi pada semua persoalan.
Nah, kemudian mengenai jiwa, Ibnu Bajjah berpendapat bahwa kesempurnaan pertama bagi tubuh yang bersifat alamiah dan mekanistik. Jiwa memiliki beberapa daya, yaitu daya nutrisi, daya indera, daya fantasi, dan daya rasional. Nah, Ibnu Bajjah juga berpendapat bahwa setiap manusia memiliki satu jiwa. Nah, satu jiwa ini sifatnya kekal dan tidak dapat berubah. Beda halnya dengan jasmani atau jasad. Jiwa berperan penting dalam kehidupan manusia, sebab jiwalah yang menjadi motor penggerak dalam diri manusia. Ada dua jenis alat yang menurut Ibnu Bajjah penggerak jiwa, yakni alat jasmani dan juga alat rohani. Nah, alat jasmani ini bisa berupa yang alami dan ada juga yang berupa buatan, semisal tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuh. Sedangkan alat alamiah sifatnya ada terlebih dahulu dibanding dengan alat buatan tersebut. Ibnu Bajjah menyebutnya pendorong naluri atau al-har al-khorizi, atau disebut sebagai roh insting. Hal ini menurutnya terdapat pada makhluk yang berdarah, seperti halnya manusia. Nah, kembali lagi, Ibnu Bajjah memaparkan bahwa jiwa akan kekal jika manusia sudah mengalami fase mati dan jauhar rohani. Ketika manusia mengalami fase mati dan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat, jiwalah yang akan menerima balasan tersebut, baik balasan yang baik maupun sebaliknya. Yang kedua ialah akal. Akal menurutnya dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, akal teoritis. Nah, akal teoritis ini bisa didapatkan hanya berdasarkan pemahaman yang abstrak dan konkret. Nah, yang kedua, akal praktis. Nah, jenis akal ini hanya bisa didapatkan dengan melakukan penelitian eksperimen yang akhirnya bisa menemukan sebuah ilmu, yaitu ilmu pengetahuan. Tidak hanya itu, ia juga beranggapan bahwa manusia bisa mencapai suatu maqam ma'rifah yang hanya bisa dengan menggunakan akal saja. Nah, tidak hanya dengan jalan sufi atau al-qalb atau al-zauq. Manusia setelah bersih atas keburukan yang sifatnya keduniawian, menurutnya bisa menyatu dengan akal aktif. Nah, dari situlah bisa memperoleh puncak dari maqam ma'rifah atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa seluruh alam. Kemudian mengenai perbuatan, Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia menjadi dua bagian, yaitu perbuatan manusiawi dan perbuatan hewani. Nah, perbuatan hewani menurut Ibnu Bajjah bersumber dari dorongan hawa nafsu dan naluri diri untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan perbuatan yang sifatnya manusiawi yaitu perbuatan yang didasarkan pada rasio atau akal dan kemauan yang luhur, juga bersih. Pandangannya tentang perbuatan hewani dan manusiawi di atas sejalan dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa segala apapun kegiatan atau perbuatan tergantung pada niat, tujuan, dan motivasi dari orang yang melakukan perbuatan tersebut. Lalu Ibnu Bajjah membagi 3 tujuan perbuatan secara ringkas. Yang pertama, tujuan jasmani, yaitu apabila suatu perbuatan hanya didasarkan untuk memenuhi kepuasan jasmani atau hanya menuruti hawa nafsu. Nah, dalam hal ini derajat manusia tidak jauh berbeda pada hewan. Nah, yang kedua, tujuan rohani khusus, yaitu segala perbuatan yang didasarkan pada kepuasan rohani dan bertujuan untuk melahirkan sebuah keutamaan akhliyah dan akhlakiyah. Kemudian yang ketiga ada tujuan rohani umum atau rasio. Nah, perbuatan ini didasarkan supaya bisa berinteraksi atau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kepuasan pemikiran.